Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfakari dengan NIM 2023 11126. Di sini saya akan memaparkan materi tentang decision making dalam manajemen. Yang pertama yaitu pengertian dari decision making, yang mana decision making atau pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan pemilihan antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen, decision making adalah tentang mengambil tindakan yang selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi. Keputusan yang diambil dapat berkisar dari keputusan operasional sehari-hari sampai keputusan strategis yang memiliki dampak jangka panjang. Kemudian kita akan membahas pentingnya decision making dalam manajemen. Yang pertama yaitu pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Keputusan yang diambil oleh manajer dapat mempengaruhi seluruh aspek operasional organisasi, mulai dari alokasi sumber daya, pengembangan produk, hingga strategi marketing. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya, yang mana manajer harus mampu mengalokasikan sumber daya yang bijak, baik itu sumber daya manusia, keuangan, atau material. Yang ketiga yaitu penyelesaian masalah. Manajer sering dihadapi pada tantangan dan masalah ataupun konflik yang harus diatasi. Skill decision making memungkinkan untuk menganalisis situasi, mengevaluasi berbagai solusi, dan memilih pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan keputusan strategis. Dalam membuat keputusan strategis, manajer harus mempertimbangkan berbagai faktor, eksternal maupun internal, termasuk perubahan pasar, persaingan, dan tren industri. Yang kelima yaitu pengaruhnya terhadap moral tim. Cara manajer membuat keputusan dan berkomunikasi tentang keputusan tersebut dapat mempengaruhi moral sekaligus motivasi tim. Yang keenam yaitu pengelolaan risiko. Pengambilan keputusan yang baik melibatkan penilaian risiko dan potensi imbal hasil. Manajer harus bisa menilai situasi yang berisiko lalu membuat keputusan yang dapat meminimalkan risiko sambil memaksimalkan peluang. Kemudian ada pun tahapan dalam decision making. Yang pertama yaitu mengenali masalah atau peluang untuk perubahan. Penting untuk memahami secara detail masalah yang dihadapi agar tahu persis apa yang harus diputuskan. Setelah mengidentifikasi keputusan yang harus dibuat, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan, yang mana proses ini bisa melibatkan pengumpulan fakta dan data, termasuk angka-angka untuk perbandingan statistik. Dilanjutkan dengan membuat daftar opsi, yang mana dalam langkah ini kita melibatkan pengembangan berbagai opsi yang mungkin menguntungkan. Penting untuk mempertimbangkan berbagai alternatif dan berkonsultasi dengan anggota tim untuk mendapatkan saran terkait keputusan. Setelah kita memiliki daftar opsi, saatnya untuk menimbang pro dan kontra dari setiap alternatif. Setelah meninjau informasi dan alternatif serta menimbang bukti, kita harus langsung membuat keputusan yang terbaik. Dilanjutkan dengan langkah melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Perencanaan strategis mungkin memakan waktu, tetapi hal ini penting untuk memastikan keberhasilan keputusan. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi atas proses dan hasil keputusan untuk informasi pekerjaan selanjutnya. Kemudian kita akan membahas contoh kasus dari decision making, yang mana di sini diambil dari perusahaan perhotelan Red Roof yang menggunakan data untuk mengoptimalkan pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Red Roof adalah jaringan hotel dengan properti di dekat bandara yang sibuk. Jaringan hotel tersebut menyadari bahwa mereka dapat menggunakan data pembatalan penerbangan untuk meningkatkan pemesanan dan menumbuhkan pendapatan mereka. Mereka menemukan bahwa tingkat pembatalan penerbangan
rata-rata sekitar 3%, yang mana data ini berdasarkan data yang tersedia untuk umum, dan 90% penumpang terlantar setiap harinya. Berdasarkan data tersebut, mereka mengoptimalkan kampanye pemasaran mereka dengan menggabungkan laporan cuaca dan data pembatalan penerbangan untuk mengidentifikasi dan meraih peluang pemasaran. Tim pemasaran mereka menargetkan pengguna seluler atau handphone di sekitar lokasi setiap kali ada laporan cuaca buruk yang menyebabkan pembatalan penerbangan. Hasilnya, check-in yang mereka dapatkan meningkat sebesar 10%, yang mana mereka berhasil menunjukkan nilai penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yang mana pengambilan keputusan dalam manajemen merupakan proses penting yang memerlukan keterampilan khusus untuk memilih alternatif terbaik guna mencapai tujuan organisasi. Keputusan yang efektif tidak hanya mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan moral tim, tetapi juga membantu dalam pengelolaan sumber daya, penyelesaian masalah, dan pengambilan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan. Studi kasus Retrov ini menunjukkan bagaimana penggunaan data yang tepat seperti informasi cuaca dan pembatalan penerbangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasaran dan pendapatan. Ini membuktikan bahwa pengambilan keputusan berbasis data mampu memberikan hasil yang nyata bagi organisasi. Dari penjelasan materi tersebut diambil dari situs revo.com dan gapscon.com. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.